Amin. Haleluya. Kita saat ini sebentar kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat sore ini Tuhan Yesus, karena memuji karena kami tempat Tuhan, kayak bersorak-sorai Tuhan di tempat ini Tuhan, biar ada Engkau datangkan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih akan kami siap memberikan roh-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku Maha Besar. Yeay.
Namanya Tuhan. Namanya berkuasa di tempat ini Tuhan. Kami saling kami tinggikan. kehadiran Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, Bapak yang luar biasa di depan Tuhan. terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Bapak keadaan kami pada saat ini Terima Tuhan. kasih Yesus. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Kalau ada yang seperti dia Tuhan, ada yang seperti dia. Kau berkati kami Yesus.
Tuhan. Saat ini kami siap melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang mengalir bagi kami. Haleluya Tuhan. Ada hadirat-Mu di tempat ini. Ada pengurapan yang kudus. Jamah kami, jamah dalam Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami terima firman Tuhan, kami percaya mengalir Roh Kudus dalam diri kami, memberikan roh hikmat dan wahyu, menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman Tuhan, memberi kami pengertian, membuat kami mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan, membuat kami bertumbuh, menggerakkan kami untuk tumbuh iman di hati kami. Dan di mana ada iman, maka di situ mujizat Tuhan. Kita berdoa, Tuhan jamah kami semua, ubahkan hidup kami oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara dulu kembali, tetap jaga hadirat Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta diiringi musiknya pakai string aja. Oke. Saya undang anak-anak untuk maju ke depan, akan masuk ke ruangan khusus. Mereka akan dilayani sesuai dengan usia mereka. Dan oke, di depan sini aja, di depan sini aja. Oke ya. Mana lagi yang jadi cuma 2. Oh, dengan Najwa. Berapa nggak datang? Oh, nggak datang. Oke, nggak apa-apa, mereka bertiga. Yuk, mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mendoakan anak-anak. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak mengalami kuasa Roh Kudus. Untuk mereka akan masuk kelas, Tuhan jamah, biar Tuhan jamah hati mereka, dan mereka menerima pengertian sesuai usia mereka, tetapi tak terbatas oleh kuasa Roh Kudus, membuat mereka mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan dari sejak masa kecil. Roh-Mu bekerja mengurapi semua mereka. Pada waktu menerima firman Tuhan, benar-benar urapan Tuhan mengalir. Hamba Tuhan yang membagikan firman Tuhan kepada anak-anak ini, hamba berdoa Tuhan urapi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan ikut mami ya. Oke. Baik. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Haleluya. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Saudara sedang dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara tahu tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah orang lain. Engkau tidak bisa mengubah istrimu, engkau tidak bisa mengubah suamimu, engkau tidak bisa mengubah anakmu, engkau tidak bisa mengubah kakak adikmu. Hanya Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus sanggup mengubah seseorang. Mungkin seseorang akan terlihat berubah, tetapi kalau itu bukan kekuatan Roh Kudus, maka itu tampilan luar saja. Sebabnya saudara, saya mengajak saudara, jangan gunakan kekuatan diri sendiri, jangan gunakan kekuatan manusia untuk mengubah hidup kita, mengubah keluarga kita. Jangan. Harus andalkan kekuatan Roh Kudus untuk mengubah. Sebab kalau Roh Kudus rubah kita, dia begini, Pak, saya masih banyak proses yang harus dirubah. Saudara tahu, untuk jujur saja butuh kekuatan Roh Kudus. Setiap bagian yang perlu dirubah di dalam hidup kita butuh kekuatan Roh Kudus. Memang ada beberapa orang yang cepat, dia berubah cepat. Tapi ada beberapa orang yang harus berjuang. Karena apa? Menyerahkan setiap bagian-bagian kehidupan. Oke. Kepenuhan Roh Kudus, baca sama-sama 1, 2, 3. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. 1, 2, 3. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus. Oke. Ini tema 1 tahun ini tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya pengen tampilkan dulu untuk deklarasi kita 1 tahun ini. Oke. Statement kebenaran firman Tuhan, saudara tidak diam saja. Berkat firman Tuhan mengalir dalam hidup kita. Alkitab berkata, barang siapa yang merespon, memperkatakan firman Tuhan, minimal dia mengatakan amin.
anugerah Tuhan, bahkan berkat Tuhan itu mengalir. Menurut Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang pertama, Alkitab mengatakan begitu. Perkatakan firman Tuhan. Amin. Saya praktek lagi. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Saya berkali-kali mengatakan Tuhan tidak akan menolong hidup kita, tetapi Tuhan sudah menolong. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang percaya engkau sudah ditolong Tuhan? Berapa banyak yang percaya engkau akan ditolong Tuhan? Akan ditolong. Berarti belum. Perhatikan kata-kata. Oke ya. Nanti saya harap saudara dengan kencang merespon. Oke, kita akan lihat. Mari kita berdiri sama-sama, kita mau declare sama-sama. Kita sama-sama, berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Ayo, berdiri bersama-sama. Kita mau berkatakan ini langsung pada tulisannya. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku. Roh Kudus memenuhiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Bertangan yang mulia bagi Tuhan. Silakan duduk bersama kita. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita memperkatakan firman, maka timbul iman. Maka iman itu sebenarnya bukan cuma keyakinan di dalam hati, tetapi iman itu keluar dari mulut. Dalam Roma pasal 10, Alkitab berkata, barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya, maka ia mengalami kebenaran Tuhan dan keselamatan Tuhan. Amin. Oke, kita akan lihat dengan cepat perenungan tentang kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. Mari kita lihat Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Buka handphone saudara yang ada Alkitab, buka. Jangan dulu buka yang lain kecuali Alkitab. Lalu yang bawa Alkitab buku saudara bisa lihat. Oke, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Halo? Baca baik-baik, yang kencang perhatikan ya. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 3 next. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai, oh ini kelanjutannya ya. Ayat 4 next. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati siapa? Memberkati rumah orang itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, berdasarkan ayat-ayat ini, mundur di slide sebelumnya, di situ dikatakan Yusuf disertai Tuhan, bahkan Yusuf dibuat Tuhan selalu berhasil. Berapa banyak yang mau disertai Tuhan dan selalu berhasil? Turun tangan, saya pengen cepat-cepat. Berapa banyak yang mau disertai Tuhan dan mau berhasil? Begitu. Amin. Haleluya. Oke. Saudara, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang sangat berhasil. Bahkan saking berhasilnya, itu bisa dilihat oleh orang. Saya berdoa, penyertaan Tuhan itu nyata-nyata terjadi dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar engkau rasakan, tetapi engkau dilihat oleh orang. Bahwa ada Tuhan dalam hidupmu, dan engkau disertai Tuhan dan berhasil. Luar biasa penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Bahkan tanah daripada Potifar diberkati oleh Tuhan. Mungkin Yusuf cuma tinggal di rumah, tetapi orang-orang yang menanam di ladangnya Potifar, maka orang-orang itu
dipakai oleh Tuhan, menanam dan menghasilkan. Amin. Nah sekarang, next. Jadi Tuhan mau kita seperti Yusuf yang disertai Tuhan dan berhasil. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau menyertai hidup kita. Nah pertanyaannya begini, mengapa Yusuf disertai Tuhan dan selalu berhasil? Mengapa? Apa sebabnya? Nah saudara, kita jawabannya akan kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Tetapi kita baca beberapa ayat saudara. Kita akan lihat Kejadian 41. Next aja. Next aja, ada ayatnya. Oke. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat ke 41 ayat 37. Ada sign-nya pakai sign-nya gitu. Oke. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat ke 41. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini di Glorious Ministry? Bukan. Tapi saya imani semua mendapat. Kata-kata ayatnya saya bermaksud. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Firaun. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang apa? Kalau saudara masih mengikuti kata-kata atau perenungan yang saya tunjukkan kepada saudara, minimal kata-kata saya saudara perhatikan. Maka pada waktu tiba-tiba saya bertanya, saudara langsung menjawab. Ketahuan saudara memperhatikan. Oke. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan doa. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Luar biasa. Rupanya karena Yusuf kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan memberitahu semua rahasia kepada Yusuf. Dan perhatikan, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oh, karena ada kepenuhan Roh Kudus dalam diri Yusuf, maka Yusuf seorang yang berakal budi dan seorang yang bijaksana. Ayat 40. Next. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Ini yang saya setelah perhatikan ayat-ayat ini, lalu kemudian mundur pada pasal 39. Ternyata Tuhan sertai Yusuf dan membuat dia berhasil oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Next. Jadi begini saudara, Tuhan mau kita seperti Yusuf yang disertai Tuhan dan berhasil karena dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus membuat kita selalu disertai Tuhan dan selalu berhasil. Berapa banyak yang mau disertai Tuhan dan mau berhasil? Haleluya. Berapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Saya menikah dengan suami saya rugi. Ada nggak yang senang begitu? Nggak ada kan? Saya bersyukur sekali, saya senang sekali karena usaha saya rugi. Senang. Gak ada kan? Selalu kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, pasti berhasil. Tapi untuk disertai Tuhan dan untuk selalu berhasil, kuncinya di kepenuhan Roh Kudus. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang disertai Tuhan dan berhasil. Saya mau berkatakan, saudara adalah orang yang berhasil dalam hidup. Usahamu berhasil dalam nama Yesus. Amen. Yang sekolah, yang kuliah, engkau berhasil berprestasi dalam nama Yesus. Amen. Bagi engkau yang sedang mencari pekerjaan, engkau berhasil menemukan pekerjaan dengan penghasilan yang baik dalam nama Yesus. Amen. Engkau adalah orang yang berhasil di rumah tangga dalam nama Yesus Tuhan.
Tokomu, usahamu berhasil dalam nama Yesus. Pekerjaanmu berhasil dalam nama Yesus. Perusahaan di mana engkau bekerja berhasil oleh karena engkau dalam nama Yesus. Karena engkau disertai Tuhan. Karena engkau diurapi oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus ada padamu. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Saya harap pada waktu saya memperkatakan seperti ini, minimal saudara mengangkat tangan, merespon dengan tunjukkan respon. Begitu. Haleluya. Ayah saya saking hausnya minum minyak tanah. Haus banget. Responnya begitu luar biasa. Anak Tuhan responnya seperti itu. Yes! Begitu. Amin. Saya mau berkatakan kembali. Ini declare saya buat saudara. Saya harap ini juga menjadi respon saudara, menjadi declare saudara untuk hidupmu. Dalam nama Yesus engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus engkau adalah orang yang disertai Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus engkau adalah orang yang berhasil. Berhasil hidupmu. Kegagalan, kebangkrutan, kesialan, kutuk, kehancuran menjauh dari hidupmu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan menjauh dari hidupmu dalam nama Yesus. Kau adalah orang yang sehat dan kuat, diberkati ekonomi keuangan. Kau adalah orang yang maju dan meningkat, perkasa, mulia. Oleh karena pengurapan Roh Kudus ada padamu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Oke, kita lihat sekilas tentang kehidupan Yusuf. Next. Saudara, berdasarkan tempat dia berada, saya bagi kehidupan Yusuf berdasarkan rumah, tempat dia. Ini Yusuf ini orang rumahan. Ada Yusuf dari umur 0 tahun sampai 17 tahun di rumah orang tuanya. Dia sebagai anak kesayangan bapaknya. Bagian kedua dari kehidupan Yusuf, di usia 17 tahun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijual lalu kemudian sampailah ke rumah Potifar. Dia menjadi budak. Di usia 17 tahun dia menjadi budak. Saudara, sebagai seorang budak, ketika dia berada di Mesir sebagai seorang budak, itu berarti kehidupannya nol. Bahkan bukan cuma nol, ini nol besar. Karena seorang budak waktu dijual dalam keadaan telanjang, maka alat kelaminnya pun kelihatan. Seorang budak mesti begitu. Itu sudah seperti barang. Seorang budak itu bukan dianggap manusia, dia dianggap barang. Harta kekayaan disebutkan termasuk budak-budak. Jadi ketika dia dijual, berada di Mesir dalam keadaan nol besar, dia di rumah Potifar. Tetapi ada setidaknya 13 tahun dia di Mesir sebelum dia diangkat menjadi seorang penting di Mesir. 13 tahun. Menurut penafsiran saya, setidaknya dia mungkin di rumah Potifar sekitaran 10 tahun. Lalu kemudian di bagian yang ketiga, Yusuf di rumah tahanan. Yusuf dipandang sebagai kriminal kelas kakap. Di rumah tahanan, dia dipandang sebagai kriminal kelas kakap. Tuduhannya adalah mau memperkosa istri Potifar. Tetapi kalau sudah belajar, Potifar ini sayang sama Yusuf. Dia masukkan ke dalam penjara. Penjaranya itu di rumah Potifar sendiri. Penjaranya itu adalah penjara khusus orang-orang yang bersengketa atau yang merupakan kriminal terhadap raja. Di tahanan kelas kakak. Bagian yang keempat dari kehidupan Yusuf, 13 tahun sesudah dia dijual oleh kakak-kakaknya, maka pada usia 30 tahun Yusuf di rumah Firaun atau di istana. Bahasa Alkitab mengatakan mangku bumi. Bumi di pangku sudah. Mangku bumi. Itu bahasa Alkitab. Sebenarnya ini kita. Ini adalah hidup kita. Kita dulu adalah anak kesayangan Bapa. Betul? Beda dengan Yusuf, dia tak berdosa. Begitu.
Tapi kita sebenarnya adalah orang yang menjadi budak. Pada dulu kesayangan Bapa, kita menjadi budak. Lalu kemudian ditawan oleh kuasa kegelapan. Tapi kemudian kita mengalami kemuliaan, diangkat kembali menjadi anak raja. Amin. Haleluya. Contoh kehidupan yang luar biasa adalah Yusuf. Salah satu contoh. Yusuf ini adalah orang yang dari dia kecil mempertahankan kehidupan rohaninya yang penuh dengan Roh Kudus. Meskipun dinamika turun naik, tapi rohaninya tidak pernah turun naik. Progres terus naik. Ini adalah contoh. Bahasa Alkitab mungkin kita mengatakan menjadi kepala, bukan ekor. Makin naik, bukan turun. Dari glory to glorious. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman kepada iman yang sempurna. Itulah contohnya salah satu Yusuf. Oke, kita next. Saat ini saudara, saya mau mengajak kita dengan cepat. 3 kebenaran kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. 3 saja, gak usah panjang-panjang. Oke, saya lihat jam dulu. Oke. Saudara, yang pertama, belajar dari kehidupan Yusuf. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. Merupakan kehendak Tuhan termulia bagi hidup kita. Memang Tuhan mau, Dia berkehendak, Dia sengaja, Dia rencanakan kita disertai oleh Tuhan. Dia rencanakan supaya kita berhasil. Itu kemauan Tuhan. Dan supaya itu terjadi, penyertaan Tuhan dan keberhasilan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Dia mau penuhi kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kehendaknya jadi dalam hidup kita. Apa respon kita? Respon terima kehendak Tuhan. Alami pengenalan akan Tuhan. Saudara, saya sangat percaya ada Roh Kudus di tempat itu. Saya tidak tahu pergumulan. Saya tidak tahu apa masalahmu saat ini. Tapi Tuhan mau engkau berhasil. Itu kemauannya. Saudara mau berhasil? Iya Tuhan, aku mau berhasil. Lebih tinggi dari kemauanmu. Kemauan Tuhan, engkau berhasil. Yes. Amin. Apakah mungkin Tuhan sengaja memang menaruh kebosanan terhadap kegagalan, kesialan? Memang itu kehendaknya, supaya engkau berkata, Tuhan, ku bosan begini terus. Amin. Jadi tidak ada lagu, aku masih seperti yang dulu. Oh, tidak ada lagu. Amin. Kehendak Tuhan bagi saudara bukan cuma disertai dan berhasil. Kehendak Tuhan bagi saudara dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara tahu Yusuf masih di rumah bapaknya, belum terkontaminasi. Tidak ada kontaminasi sebenarnya terhadap diri Yusuf. Saya salah. Tidak ada kontaminasi. Dia mempertahankan hidupnya jujur, sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menjaga dirinya, kehidupannya betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, masih di rumah bapaknya, Alkitab berkata dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, mendapatkan penyingkapan dari Tuhan. Roh Kudus membukakan 2 kali dia bermimpi. Dalam hal menafsirkan mimpi, Yusuf paling jago. Dia menafsirkan mimpi daripada juru minuman raja dan juru roti raja. Dan kemudian dia menafsirkan mimpi dari Firaun. Firaun berkata begini, Yusuf, katanya engkau adalah orang yang sanggup menafsirkan mimpi dengan sekali mendengar saja. Yusuf menafsirkan 2 mimpi raja. Berarti total berapa mimpi? 6. Betul. 2 mimpi Yusuf sendiri, lalu 2 mimpi juru minuman dan juru roti, lalu 2 mimpi Firaun. Siapa yang bisa membukakan rahasia bagi kita? Tuhan. Kita tidak tahu 1 tahun ini mau gimana, tapi ada beberapa Roh Kudus tidak perlu khawatir. Amin. Saudara tahu Yohanes murid Yesus
adalah orang yang meninggal, satu-satunya murid yang meninggal dalam keadaan damai dan lanjut usia. Perenungannya apa? Roh Kudus. Perenungannya apa? Bahwa kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia merenungkan tentang kebenaran, dia merenungkan tentang kosakata hidup kekal. Kosakata yang dia pilih, kebenaran, kasih karunia, apalagi Roh Kudus. Ini supranatural semua. Jadi saudara, perenunganmu mempengaruhi hidupmu. Dan poin yang pertama ini, kepenuhan Roh Kudus membuat hidup kita disertai Tuhan dan berhasil. Karena memang itu adalah kehendak Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus, kau terima kehendak Tuhan atas hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kau terima kehendak Tuhan untuk berhasil. Kau terima keinginan Tuhan untuk disertai Tuhan. Kau terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Satu lagu saya pengen kita nyanyi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu, dan seterusnya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru untuk melihat rencana. Saya berdoa untuk memiliki hati yang baru untuk melihat rencana indah Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Kau ada di setiap jalan. Hatimu haus dan lapar akan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sheramalabaya shekarabaya so. Iyalalalaya moya shatarabaya so. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Ada Roh Kudus di tempat ini, buka hati bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Alaya moya shakarabaya se. Terima jamaah Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Ya laya moya syakara laya so. Haleluya. Masalahmu hanya bisa diselesaikan oleh kepenuhan Roh Kudus. Serahkan kepada kekuatan Roh Kudus untuk mengubah hidupmu. Pergumulanmu berat, tapi ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Sebab Tuhan, buka hati bagi Tuhan. Ada Roh Kudus di tempat ini. Sebab Tuhan, ialah yang moya syukur ya se. Oh Yesus, ialah yang moya syukur ya se. Ialah yang moya syukur ya se. Terima jangan Roh Kudus, terima. Jangan Roh Kudus, lawan kami. Dalam nama Yesus, terima. Ialah yang moya syukur ya se. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kehendak Tuhan bagi hidupmu terjadi dalam hidup ini. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi hidupmu. Dia sengaja supaya engkau mengalami keberhasilan. Dia sengaja, dia atur, dia setting supaya engkau mengalami penyertaan Tuhan. Dan untuk mengalami semua itu, Roh Kudus harus bekerja dalam hidupmu. Terima kepada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Biarlah yang menyertakan olehmu. Haleluya. 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 Biarlah yang menyertakan. Biarlah yang menyertakan. Haleluya. 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 Tetap dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil untuk kita mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Amin. Jadi maksud Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus supaya kita disertai Tuhan dan berhasil. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengalami yang namanya yang dahsyat dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan, dan yang termulia dari Tuhan. Jadi ini kedahsyatan Tuhan, yang terbaik, yang termulia dari Tuhan terjadi oleh karena apa? Oleh karena engkau diurapi oleh Roh Kudus. Yusuf, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, meskipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, meskipun dia diperbudak, bahkan dituduh melakukan kejahatan, Yusuf tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu iman Yusuf kepada Tuhan. Dia tetap menyembah. Bahkan saudara, dimanapun dia berada, meskipun dia sebagai budak di rumah Potifar, dia dipercayai oleh Tuhan. Di rumah tahanan sekalipun, Yusuf mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Luar biasa. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua pemimpin di Mesir. Firaun nomor 1 dan Yusuf yang kedua. Kelebihan daripada Firaun cuma ditata, semuanya Yusuf atur. Tahukah saudara, di bawah kepemimpinan Yusuf, semua tanah Mesir menjadi milik Firaun. Semua rumah-rumah ladang menjadi milik Firaun. Ternak-ternak, bahkan semua orang Mesir menjadi budaknya atau menjadi milik Firaun. Tapi tahukah saudara, Yusuf tidak memperbudak mereka. Dia alami bagaimana dia menjadi budak. Tahukah saudara, orang-orang Mesir itu disuruh kelola tanahnya Firaun. Tinggal di rumah-rumahnya yang mereka serahkan kepada Firaun, dijual kepada Firaun, mereka tetap tempatnya. Tinggal di kintal atau di halaman, di tanah rumah mereka itu harusnya yang memang milik Firaun. Lalu ladang mereka, benihnya diberikan oleh Yusuf, milik Firaun. Mereka kelola, tahu tak? Firaun, bagian Firaun 1/5. Jadi kalau dia 100%, 1/5 itu berapa? 20%. Wow, ini kasih karunia, saudara. Bayangkan kalau saudara buat tanah, ada orang kerja, tinggal di rumah saudara, rumah yang saudara belikan. Saudara belikan tanah, belikan rumah. Tapi mudah, suruh kerja tanahmu, pakai benihmu. Yang diambil bagianmu adalah cuma 1/5. Yang 80% dipakai atau diambil oleh orang Mesir. Itulah kasih karunia Tuhan. Yusuf merasa bagaimana jadi itu. Amin. Meskipun orang Mesir itu budak, Yusuf memperlakukan mereka bukan seperti budak.
cara mereka menempati tempat tinggal, mengelola tanah, bukan cara mudah. Mulia, saudara. Amin. Tapi bukan cuma itu, saudara. Yusuf mengangkat saudara-saudaranya. Dia mengampuni kakak-kakaknya. Yusuf itu anak ke-11. 10 kakaknya menjual dia. Di Alkitab angka 10 itu mewakili hukum Taurat. Yusuf anak ke-11. Yesus Alkitab berkata, yang penuh dengan kasih karunia. Itulah hidup kita. Kita mengalami segala yang dahsyat, mengalami segala yang dahsyat, baik, termulia dari Tuhan. sudah terjadi atas hidup kita. Amin. Saudara, meskipun dalam kondisi 13 tahun dia hidup sebagai budak dan dianggap kriminal, rohani Yusuf tetap tajam. Saya mau harap saudara, meskipun engkau seperti teraniaya oleh keluarga, saya kasih tahu saudara, kadangkala yang menghalangi engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh bisa saja mungkin saudaramu sendiri, keluargamu sendiri. Keselamatan itu urusan masing-masing. Anak saya, anak pendeta. Tapi kalau soal urusan keselamatan, gak bisa nebeng sama orang tua pendeta. Gak bisa. Bahkan masuk surga bukan karena pendeta. Sama kita di hadapan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Di bagian ini saya mau mengajak saudara, imani bahwa segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi pada hidupmu. Amin. Tetap itu terjadi oleh karena engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kepenuhan Roh Kudus itulah yang membuat engkau disertai Tuhan dan berhasil nyata-nyata segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. 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 Kau adalah orang yang mulia. Yes. Kau adalah orang yang suci, kudus, sudah diberkati Tuhan. Yes. Iblis datang padamu menaruh pikiran engkau belum diampuni oleh Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Tapi kita bukan seperti itu. Mesti tempatkan diri di hadapan Tuhan. Jangan tempatkan diri pada atau di hadapan dirimu sendiri. Diri kita akan menilai kita kurang, salah. Orang lain akan begitu. Tempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Menurut firman Tuhan, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang sudah terima Yesus lahir baru. Kita adalah orang yang kudus, suci, benar, sudah diampuni, bahkan sudah menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Sudah diberkati Tuhan, bahkan sudah mulia, bukan akan mulia. Itu sudah terjadi pada kita. Amin. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. 2 Korintus 5:17. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Itu berarti hidupmu sudah mulia. Di bagian kedua ini, saya mau mengajak saudara, perhatikan baik-baik. Jangan biarkan kemenangan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu digagalkan oleh kuasa kegelapan. Jangan biarkan kemenangan yang sudah engkau miliki digagalkan oleh perasaanmu sendiri, oleh pikiranmu sendiri. Engkau dibenarkan bukan karena engkau merasa, engkau dibenarkan bukan karena engkau berpikir, engkau dibenarkan bukan karena engkau melakukan sesuatu. Alkitab berkata kita dibenarkan. Itu kalimat pasif. Bagian kita benar. Tapi itu terjadi oleh karena kepenuhan Kudus. Petrus orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi kita berkata dia sudah lihat kebangkitan Yesus, tidak membuat dia semangat di dalam Tuhan. Nanti setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, baru kemudian dia melakukan banyak mujizat. Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi nanti setelah dia dipenuhi Roh Kudus, baru kuasa Tuhan nyata-nyata terjadi dalam hidupnya. Bahkan Yesus sekalipun, Yesus melakukan pelayanan yang besar. Sebelum kuasa Tuhan nyata-nyata terjadi melalui hidupnya, Yesus harus dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid juga begitu. Hal yang sama terjadi supaya kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita disertai Tuhan dan dibuat berhasil, sehingga nyata-nyata, haleluya, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan terjadi. Yang ketiga itu,
Yang ketiga, yang terakhir, kepenuhan Roh Kudus membuat kita disertai Tuhan dan berhasil. Supaya Tuhan yang ditinggikan, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Kalau engkau berhasil karena Tuhan, yang ditinggikan siapa? Tuhan. Kalau engkau disertai Tuhan, nyata-nyata orang lihat, wah, seperti Yusuf disertai Tuhan. Orang lihat, Potifar lihat. Oh gitu kan? Wah, luar biasa. Mempermuliakan nama Tuhan. Saya teringat sudah, kisah Yusuf ini. Salah satu bagian pengurapan Roh Kudus dalam diri Yusuf membuat dia menarik. Menarik. Alkitab mengatakan bahkan Potifar punya istri suka. Engkau orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus terlihat menarik. Betul. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ada tantangannya. Amin. Haleluya. Saya percaya engkau diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa lari dari istri Potifar. Amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu. Kami sekolah teologi. Kami sekolah teologi di Manado. Mahasiswa teologi ya saudara. Yang giginya nggak beraturan. Atau mungkin kulitnya gelap begitu, nggak ganteng, nggak cantik. Oh no, saudara. Tapi kalau turun pelayanan ke sidang-sidang, ke gereja-gereja, ditempatkan pelayanan. Jadi kami kuliah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat sore kami turun pelayanan ke gereja-gereja lokal yang kami ditugaskan. Lalu kemudian jadi pelayanan dari Jumat malam sudah di gereja lokal. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kembali ke kampus. Jumat, Sabtu, Minggu kami pelayanan. Kami biar hitam-hitam begitu kan, jelek-jelek, gak cantik, disukai. Betul. Kalau sudah merasa jelek di sini, kuliah sana. Ada aura menarik. Begitu. Saya percaya engkau akan disukai orang. Amin. Sudah disukai orang. Amin. Kau disukai oleh pimpinan. Amin. Disukai oleh bosmu. Amin. Kau disukai keluargamu. Amin. Disukai orang sekitar. Alkitab berkata Yusuf mendapatkan kasih dari Potifar. Yusuf mendapatkan kasih dari kepala penjara. Bahkan Yusuf mendapatkan kasih dari Firaun. Luar biasa. Yusuf disukai. Kenapa begitu? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Dan orang mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindu seluruh hidup kita adalah orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi supaya nyata-nyata Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita, kepenuhan Roh Kudus, saudara, itu mesti ada pada kita. Biarkan Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Waktu kita mengalami pergumulan, bertanya kepada Tuhan, andalkan kuasa Roh Kudus. Ada satu video saya nonton, yang istri-istri kalau ada masalah jangan lari kepada laki-laki lain, katanya. Larilah kepada Tuhan. Suami-suami kalau ada masalah jangan lari kepada perempuan lain. Larilah kepada Tuhan. Carilah yang jomblo-jomblo ini, yang belum menikah. Dapatkan pasangan, suami atau istri, orang yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin, dan melayani Tuhan. Amin. Kenceng banget Diana ya. Hari ini Diana ulang tahun. Dia terlihat cantik, disukai. Amin. Amin. Tahun ini dia mesti menikah. Amin. Dia mungkin seleksi dulu. Koleksi dulu mas, seleksi gitu ya. Koleksi dan seleksi mas. Koleksi dan seleksi. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kehidupan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang meninggikan Tuhan. Amin. Dan kehidupan yang meninggikan Tuhan bisa terjadi oleh karena engkau diurapi oleh Roh Kudus, disertai Tuhan dan kasih. Amin. Satu pujian saya pengen kita nyanyi. Lagu yang mengatakan
kuasanya dicurahkan, kemuliaan yang tak turun. Kau sudah mengalami kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan yang tak turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan dengan firman-Nya. Kemuliaan yang dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi bersih. Kuasanya dicurahkan, berkatkan dilimpahkan, kemuliaan sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus. Saudara, saya mau ngajak kita untuk membuka hati bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah hidup saudara dan menuntun hidup saudara. Saya percaya hingga kebenaran ini dihidupkan oleh Tuhan supaya kita disertai Tuhan dan supaya kita berhasil oleh kepenuhan Roh Kudus. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita akan nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan yang telah turun di tempat ini di hidupmu. Haleluya. Di tempat ini gereja Tuhan disatukan dengan firman-Nya.
Ada Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, buka hati bagi Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya sama dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah yang mau didoakan secara khusus? Nyatakan dengan cara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin ada pergumulan, ada masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, kakak beradik, masalah keuangan, masalah hutang, masalah dalam pekerjaan, apapun itu, saya mau berdoa untuk saudara. Nyatakan dengan cara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada waktu saya mau berdoa sebentar, mungkin saudara akan nyusul mengangkat
firman. Saya percaya bahwa Tuhan tidak terbatas. Dalam nama Yesus berdoa. Tuhan pulihkan, Tuhan selesaikan masalah. Segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Segala hal yang mengganggu keuangan dipulihkan oleh Tuhan. Keuangan diberkati, ekonomi diberkati. Jika ada masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak beradik, pulih dalam nama Yesus. Jika ada masalah di pekerjaan, di tempat usaha atau di kantor, aku berdoa Tuhan selesaikan dengan cara jalan. Aku berdoa untuk semua jemaat Glorious Ministry Jakarta, baik yang sudah pernah terhubung, yang sekarang sedang terhubung, maupun yang akan segera terhubung. Kami adalah orang yang sehat kuat, tidak kena penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kesialan, tidak ada kutuk. Kami menolak segala virus corona dengan segala aliannya, tidak boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa diberkati ekonomi keuangan kami, diberkati makanan minuman pakaian kami. Kami maju dan meningkat, kami perkasa, mulia dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang besar dari dalam hidup kami. Ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jika engkau membawa minyak, ada minyak yang ke bawah, pegang minyak di tangan. Dalam nama Yesus, kalau ada minyak di tangan, saya sudah bilang minggu lalu, kalau engkau bawa minyak dan menjadi minyak spesial, dikuduskan dan menjadi minyak urapan, pegang. Dalam nama Yesus berdoa untuk minyak yang dipegang oleh anak-anak Tuhan saat ini, diberkati oleh Tuhan. Jadi minyak urapan, jadi minyak kuasa. Pada waktu dioleskan, baik kepada dioleskan di tubuh, bangku dioleskan di tiang dan ambang pintu di rumah masing-masing, atau dimanapun, kami percaya itu pernyataan kuasa Roh Kudus. Maka apapun yang kami doakan diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Sehat dan kuat, ekonomi keuangan dan segala sesuatu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan. Saya akan undang anak-anak kecil agar maju ke depan untuk bernyanyi. Ada lagu ya? Oke, yuk maju yuk. Oke. Bapak. Supaya kelihatan. Oke. Happy ya? Oke. Puji nama Tuhan. Saya berdoa saudara, anak-anak kita bertambah banyak. Amin. Yang menikah, rumah tangga baru, punya anak, sekolah
sekolah minggu di tempat kita. Amin. Amen. Haleluya. Kita baca banget ya. Haleluya. Oke, baik. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Pendeta Dolfi Sumigar bersama dengan istri Ibu Novi Francisca untuk maju ke depan untuk membagikan. Saudara, Alkitab berkata ada kuasa dalam perjamuan kudus. Jadi saudara buka hati bagi Tuhan. Biarkan kesehatan Kristus itu kaitannya dengan hormat dan kemuliaan Kristus atau kehidupan Kristus itu kaitannya dengan anggur. Pada waktu kita perjamuan kudus, iman itu sudah ada lagi. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu, nanti pemimpin ujian akan memimpin kita dalam satu lagu. Hidupku
sudah dapat roti dan anggur? Sudah dapat? Siapa yang belum dapat roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Oke. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak saudara, perhatikan pada waktu saudara buka cawan, buka hati-hati ya. Dan pastikan jangan tumpah. Tapi kalau tumpah, tetap ada kasihkan dulu. Amin. Oke. Alkitab berkata, Yesus itu roti kehidupan. Amin. Pada waktu saudara bisa mengambil roti apa saja di toples yang dibagikan kepada saudara. Tapi bukan kebetulan ayat itu datang kepada saudara. Roma 8 ayat 14 saya mendapatkan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Pak Peter dapat apa? Nggak baca, Pak. Hah? Nggak baca. Nggak kebaca? Mesti bantuin Matius 24 ayat 3. apa itu? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan Berlalu. Tidak akan berlalu. Amin. Pendeta Dovi dapat apa? Ulangan 4 ayat 24. Apa itu? Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Oh, haleluya. Kalau Ibu Agustina? Matius 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan tundukkanlah hatimu. Amin. Amin. Saya tidak akan tanya-tanya kepada semua, mintalah kepada Roh Kudus, Roh Kudus singkapkan apa maksud Tuhan waktu kita dapat ayat ini. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Oh, haleluya, Lord. kuasa Haleluya. dalam perjamuan kudus. Ya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sekarang taruhlah roti di tangan kanan kami. Angkat di Haleluya. hadapan Tuhan. Haleluya, Lord. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa pada waktu kami makan roti Ya, perjamuan Tuhan kudus, Yesus. maka terjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Amin. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, Yes. begitulah tubuh kami. Amin. Kami Dalam nama Yesus kami imani Ya. kesehatan Yesus, kekuatan Ya. Yesus, Ya. tubuh Yesus Yes. sudah ada pada kami. Amin. Kami menyatu dengan tubuh Amin. Yesus. Amin. Bahkan selama Yesus di dunia tidak pernah kena sakit Ya. penyakit. Dan pada waktu Yesus menuju salib, Amin. Tuhan Yesus sendiri kami dicambuk didera. Ternyata maksudnya supaya menanggung tubuh kami, Amin. menanggung penyakit kami, Yes. menanggung kelemahan kami, Amin, Tuhan. supaya oleh bilur-bilur-Mu kami mengalami kesembuhan. Yes. Kami imani bahwa itu sudah terjadi pada kami. Amin. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti, Ya, Tuhan. lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Mari kita makan dan mengucap. Rabasyak kaya langsung. Rabasyak. Taruhlah cawan berisi anggur di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan tetap menunggu sampai semuanya sudah baik. Haleluya. Semua berdoa. Tuhan, kami terima dengan iman kehidupan Yesus ada pada kami. Amin. Darah bicara tentang kehidupan Ya. atau nyawa. Sebagaimana Yesus hidup mulia, Amin. berkuasa, penuh hikmat pengertian, penuh urapan baru, maka kami terima dengan iman. Kami menyatu dengan darah Yesus, menyatu dengan kehidupan Yesus. Amin. Kami menyatu dengan pengurapan Yesus. Kami menyatu dengan kemuliaan Yesus. Amin. Berarti sekarang kami adalah orang yang disucikan, dikuduskan, dibenarkan, sudah diampuni oleh kuasa darah Yesus. Maka sekarang kami sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Amin. Kami ada di bawah perjanjian yang baru. Yes. Bahwa oleh perjanjian yang baru kami dikasih Tuhan tanpa syarat. Itu bukan usaha kami, bukan perbuatan kami. Sekarang kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan sudah mulia karena Kristus. Yes. Kami terima dengan iman. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata,
Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Mari kita minum dan bersaksi. Haleluya. Terima kasih. Mari bersyukur buat kekuatan dan kesehatan Yesus sudah ada pada kita, dan bersyukur kehidupan dan kemuliaan Yesus sudah ada pada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ayo naikkan ucapan syukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Tubuh Yesus sudah ada pada kami. Kami terima kesehatan dan kekuatan Yesus. Terima kasih darah Yesus ada pada kami. Bahkan perjanjian baru Tuhan sudah ada pada kami. Kami terima nyawa Kristus. Kami terima kehidupan Yesus. Kami terima kehidupan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap menjaga hadirat Tuhan, saya persilakan saudara dulu. Saudara, awal Februari kita akan mengadakan baptisan air. Baptisan air diselamkan. Jadi baptisan air diselamkan itu berarti seperti masuk, ini mati. Lalu menutupi semua airnya, itu namanya dikubur, lalu kemudian ditarik, bangkit hidup baru bersama Yesus. Sukses sekali. Nah, awal Februari kita akan mengadakan baptisan. Yang belum dibaptis air, ayo. Apa keuntungannya dibaptis? Keuntungannya adalah kita mengimani bahwa kita sudah menyatu dengan Yesus. Secara roh kita menyatu dengan Yesus dalam hal kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Sehingga manusia lama kita sudah mati, manusia lama kita sudah dikuburkan, dan kita bangkit menjadi manusia baru. Amin. Haleluya. Oke, saudara datang kepada pendeta Dolphy. Oke, yang berikut. Mulai hari ini nama departemen di bawah gereja kita, Departemen Penyembahan, menangani ibadah. Koordinatornya adalah Pendeta Peter Siahaya beserta dengan Saudari Diana. Jadi namanya Departemen Penyembahan, khusus menangani ibadah. Oke. Departemen yang kedua, persekutuan dan pemulitan, menangani konsel, menangani keanggotaan, termasuk pernikahan di bawah departemen ini, ditangani oleh Pendeta Dolphy Sumiga. Itu ada saya di situ karena belum dapat satu orang untuk dipasangkan di sini. Saya harap saudara masuk semua di komsel. Buka rumah saudara untuk dijadikan tempat komsel. Hubungi Pendeta Dolphy untuk urusan komsel. Minimal kita adakan doa di situ seminggu sekali. Ayo. Yang berikut. Departemen yang ketiga adalah Departemen misi dan sosial. Itu sudah Bapak Evarlis Stefanus Robot beserta dengan Bapak David Kasih. Berdua ini tidak datang. Oke, jadi ada dua. Nanti ada satu lagi. Ini departemen umum. Kalau tidak mau sih ada departemen umum. Oke, jadi nanti ada 4. Departemen umum
Untuk sementara ditangani oleh Ibu Kepala. Nah, saya sudah minta tolong Ibu Novi untuk bantu untuk catat keuangan. Jadi bagian Ibu Novi mencatat masuknya keuangan dan keluarnya keuangan. Tetapi beliau bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan, gembala, juga pengambil keputusan juga ada di posisi departemen-departemen itu. Laporan akan dimulai awal Februari, laporan bulan ini akan ditampilkan. Nanti akan ditampilkan. Yang berikut, dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Beberapa daerah sedang mengalami bencana. Doakan juga pemerintah yang sedang memerangi virus corona. Vaksin sudah ada, kita doakan supaya terjadi percepatan. Lalu kemudian doakan juga supaya semuanya baik-baik semua. Amin. Pemerintah kita di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak mengizinkan saudara di grup atau di gereja mengutuk bangsa dan negara kita, tidak boleh. Kita mendoakan. Saudara mungkin tidak suka dengan presiden, jangan ada kata. Kalau saudara meramal, oh Indonesia akan jadi bencana begini, jangan. Ucapkan berkat untuk bangsa dan negara. Sebentar doa penutup dengan doa ini. Nanti didoakan bangsa dan negara. Yang berikut, kita akan nyanyikan lagu penutup. Sementara lagu penutup dinyanyikan, kita memberikan persembahan, membawa persembahan khusus itu dibawa ke depan. Ada tempatnya, tempat di sini. Masukkan di dalam amplop, ada amplopnya di sana. Persembahan khusus itu persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Kalau saudara naik gaji, ayo persembahan ucapan syukur. Menempati rumah baru, ayo yang ulang tahun. Atau mungkin kalau dapat pacar baru, tidak usah. Persembahan bisa ditransfer. Saudara bisa lihat. Atas nama Daniel Edwin, nama saya. Tetapi rekeningnya saya percayakan untuk Ibu Novi untuk perhatikan, untuk lihat. Tokennya ada di belakang. Laporan nanti akan berdasarkan catatan rekening PCA ini, itu saldo terakhirnya itulah saldo terakhir gereja. Jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tahun ini banyak kita membenah pelayanan supaya keuangan contoh supaya bisa diaudit sekalipun. Kemudian semua bagian pelayanan di 4 departemen ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena gereja kita akan besar, berlipat ganda. Saya percaya cabang-cabang terbuka. Saya percaya banyak di tempat ini ada ribuan rumah tangga dipulihkan. Di tempat ini di gereja kita ada ribuan orang dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang terlibat narkoba, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang mengalami kuasa kegelapan dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan melalui gereja kita. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya? Haleluya. Saya rindu saudara tetap terhubung di gereja kita. Jangan keluar. Bawa orang keluargamu. Di tempat ini ada Roh Kudus. Di pelayanan kita di gereja kita ada pengurapan Roh Kudus. Saya berani mengimani bahwa di tempat kita di gereja kita ada pengurapan Roh Kudus. Ya? Oke, sekarang saya mau pengumuman yang berikut. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang mengikuti program gereja selama 21 hari ini, hari yang terakhir mengadakan puasa Daniel. Puasa 21 hari. Saudara yang mungkin puasa cuma 1-2 hari, anugerah Tuhan tetap mengalir. Amin. Amin. Kekuatannya pada niat. Puasa Daniel itu kekuatannya pada niat. Alkitab berkata belum berdoa, masih niat. Doa Daniel sudah dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Daniel dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi begini, orang dipenuhi Roh Kudus, bahkan niat pun baru niat untuk melakukan sesuatu kehendak Tuhan atau berdoa sudah dijawab oleh Tuhan. Itu kekuatan dipenuhi Roh Kudus. Betul. Haleluya. Yang berikut, saya mau mengajak saudara untuk hadir minggu depan.
kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Kita nyanyikan lagu yang berkata, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih setia. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai. Sementara menyanyikan lagu ini, saudara memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan. Tapi persembahan khusus dibawa ke depan. Dan persembahan baik itu kolektor maupun misi sosial kita lakukan. Haleluya. Mari kita Pak Peter main keyboard. Haleluya. Terima kasih Pak Peter. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu sudah memenuhi hidup kami, dan bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga apa saja yang kami perbuat Tuhan berhasil. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami baik-baik saja Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan maju dan meningkat. Bangsa dan negara kami Tuhan aman terpelihara. Bangsa dan negara kami Tuhan senantiasa sejahtera. Pemerintahan saat ini Tuhan memimpin dengan adil dan bijaksana oleh karena tuntunan Roh Kudus, oleh hikmat dan penyertaan Tuhan, dan semua aparatur negara Tuhan memerintah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa suasana bangsa kami Tuhan, cuacanya diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tenanglah, tenanglah dalam nama Tuhan. Semuanya baik-baik saja, cuacanya baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Di mana-mana orang boleh memuji memuliakan nama Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Kota Manado, memberkati untuk Jawa Barat, memberkati untuk Jawa Tengah, memberkati untuk tempat yang ada di Kalimantan. Semua mereka Tuhan diberkati, dituntun dengan Roh Kudus, sehingga mereka penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan dalam keadaan saat ini dipenuhi dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya pemerintahan saat ini Tuhan menangani segala keadaan
oleh karena tuntunan daripada Tuhan. Dan semuanya mereka tercukupi, semuanya dalam keadaan sehat. Mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan berkekurangan ataupun dalam keadaan berduka, kami percaya Tuhan oleh jamanan Roh Kudus mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan gereja di tempat ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Segala pekerjaan oleh pelayanan-pelayanan kami di tempat ini, oleh aparatur, ya oleh setiap bagian-bagian orang-orang yang mengambil bagian untuk mensupport pelayanan ini. Hamba-hamba Tuhan semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga pelayanan di tempat ini maju dan meningkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi, jamaah Roh Kudus, pelawatan Allah terjadi pada setiap orang, sehingga semuanya mengalami kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menuju kepada jalan terang Tuhan. Semuanya mengalami jamaah Tuhan, sehingga mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, mujizat-mujizat Allah terjadi dengan dahsyatnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengambil bagian yang dahsyat pada awal tahun ini. Kami sudah menyelesaikan puasa kami selama 21 hari. Ucapan syukur kami bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyertai kami sampai pada akhir tahun ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Percaya Tuhan bahwa berkat Allah berlimpah pada kami. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, kepala sidang di tempat ini dipenuhi dengan roh. Ada mujizat-mujizat yang terjadi melalui pelayanan. Semua keperluan hidupnya Tuhanlah yang mencukupi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang senantiasa setia memberikan perpuluhan, memberikan persembahan kasih, memberikan perpuluhan khusus yang lainnya, khusus yang lainnya. Kami percaya Tuhan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa mereka peka atas suara Tuhan, sehingga mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebagai sumber berkat bagi pelayanan gereja di tempat ini. Diberkatilah pelayan-pelayan Injil yang ada di tempat ini. Diberkatilah setiap aktivis gereja yang ada di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan baik saudara, mari kita berdiri sama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Sukacita, pasar buka seduh, karena ini berkat anugerah Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Memang sudah terjadi. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah. Aku mengutus engkau menjadi berkat dan teladan. Sebab kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Engkau sudah hidup kekal. Engkau sudah selamat. Sama-sama beri kepala. Dalam nama Yesus engkau terpuji, terhormat, ternama. Engkau selalu sehat dan kuat, berkuasa, penuh harapan baru, penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpah, dijaga dengan kuat, dikasih tambah batas, dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat atas hidupmu, terbuka pintu pelayanan, kesempatan menuai, kelimpahan kekayaan Kristus terjadi dalam hidupmu. Kau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman yang sempurna. Kau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Berjalan dalam terang ilahi, tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan